Kirana makin menjaga sikapnya. Ia selalu menghindari kontak dengan Irwan agar tidak menimbulkan masalah dengan Teh Elis. Kalau perlu apa-apa dengan bosnya itu, maka ia minta Indri yang menyampaikannya. "Kamu kenapa, nah? Kok seperti takut gitu sama AA Irwan?" tanya Indri ketika menyadari sikap temannya yang sangat menghindari Irwan. Padahal sebelumnya tidak begitu. Malam itu mereka berdua baru selesai makan malam di kontrakan. Indri mengambil 2 bantalan lantai. Satu diberikannya pada Kirana dan satu untuk dirinya. Seperti biasa, selesai makan malam, mereka leye-leye di ruang depan sambil menonton acara TV. Beristirahat sejenak setelah seharian capek bekerja di kantin. Apalagi Kirana, sejak subuh ia sudah mulai bekerja dalam kondisi hamil muda seperti itu. Selesai sholat subuh, ia dan Teh Elis ke pasar berbelanja bahan kebutuhan dapur. Pulang dari pasar, ia ikut memasak di dapur. Setelah semua matang, Kirana membawa semua masakan itu ke kantin dengan mobil pick up Irwan. Lalu seharian ia ikut melayani pembeli di kantin. Capek memang, tapi bisa mengalihkan perhatiannya sehingga tak berlarut-larut memikirkan rumitnya persoalan hidupnya. Sebetulnya gak ada apa-apa, Andri. Cuma aku sadar statusku yang janda lagi hamil pula. Rawan memancing prasangka buruk orang lain. Aku tak ingin ada gosip-gosip murahan beredar nantinya. Apalagi kalau orang tahu aku hamil tanpa nikah. Akan semakin berburuk sangka orang padaku, bisik Kirana dalam hatinya. Maksudmu kamu takut orang mengira kamu menggoda AA? Ya, bukan AA saja sih. Aku harus menjaga sikap terhadap semua laki-laki. Memangnya ada yang menuduhmu seburuk itu? Aku belum pernah dengar tuh orang ngomong buruk tentang dirimu. Yang ada, AA sangat mengagumi dirimu. Kamu membawa perubahan yang lebih baik pada kantinnya. Kantinnya sekarang tampil seperti kantin-kantin elit. Pengunjung juga semakin ramai dan semua makanan setiap hari habis terjual tanpa bersisa. Semua berkat ide darimu. Indri mengambil buah dari kulkas dan menyodorkan pada Kirana dan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah Indri. Aku gak mau sikap baik A. Irwan disalahartikan oleh Teh Elis. Indri tertawa mendengarnya. Wajar ia cemburu, nah. Secara penampilan ia kalah jauh darimu. Soal kepintaran gak usah ditanya. Satu lagi nih, mereka sudah 4 tahun menikah masih belum punya anak. Sedangkan dirimu sekarang tengah hamil. Mungkin Teteh takut AA tertarik padamu. Itu yang tidak aku inginkan, Dri. Aku tidak mau ada yang sakit hati padaku. Kirana menaruh bantal di dinding dan ia duduk bersandar di sana sambil berselonjor. Ngomong-ngomong, kalau benar AA suka sama kamu, apa kamu mau menerimanya, nah? Ish, jaga bicaramu, Ndri. Kalau didengar oleh Teh Elis, bisa jadi masalah besar. Indri masih tertawa. AA Irwan kan lumayan tampan, nah. Kalian cocok berdua mengelola kantin. Dan anakmu nanti akan diakui oleh AA. Kakakku itu sudah sangat ingin punya anak. Aku juga senang kalau kamu jadi kakak iparku. Dri, tolong jangan pernah membahas masalah ini. Pertama, aku tak ingin bermasalah dengan Teh Elis. Kedua, aku tak ingin jadi pelakor sampai kapanpun. Ketiga,
tak mudah memindahkan hatiku pada orang lain. Sampai mati hanya ada satu nama di hatiku. Kirana bicara sungguh-sungguh, membuat Indri tak lagi menggodanya. Maaf nah, aku hanya bercanda. Sepertinya kamu sangat mencintai almarhum suamimu itu ya. Kirana terdiam. Dia belum almarhum, Dri. Hanya kisah cinta kami yang sudah almarhum. Ya, aku sangat mencintainya sampai kapanpun. Dia cinta pertamaku. Dia yang membuat aku percaya diri menjalani kehidupanku. Dia menerima diriku apa adanya, tanpa peduli aku dari kalangan bawah. Sampai kapanpun cintaku tak akan pernah luntur padanya. Tapi dia kan sudah tidak ada, nah. Kamu boleh saja menyimpan cintamu untuknya. Tapi kamu juga harus memikirkan masa depanmu, nah. Kamu masih sangat muda. Apa iya selamanya kamu akan seorang diri membesarkan anakmu nanti? Dia juga butuh seorang ayah seperti anak-anak lainnya. Kirana tersenyum tipis mendengar ucapan Indri. Biarlah kami berdua saja menjalani kehidupan kami nanti, aku dan anakku. Aku akan berusaha menjadi ibu sekaligus ayah bagi anakku. Aku akan melimpahkan kasih sayangku agar anakku tak merasa kekurangan kasih sayang karena ketiadaan sosok ayah dalam hidupnya. Soal jodoh, aku tak mau berharap banyak. Aku menjalani apa yang sudah ditakdirkannya untukku. Nah, boleh aku melihat foto almarhum suamimu? Pasti tampan sekali ya. Kirana terkejut, tak menyangka Indri meminta hal tersebut. Kalau ia bilang tidak menyimpan foto suaminya, Indri pasti tak akan percaya. Lantas, foto siapa yang akan diperlihatkannya? Kan tak pernah ada suami dalam hidupnya. Kirana menggeser-geser galeri foto di ponselnya. Tangannya berhenti pada fotonya berdua dengan Arka saat dirinya menjadi panitia dies natalis kampusnya. Saat masih mahasiswa dulu, ia berkebaya dan Arka sang dosen dengan setelan jasnya. Terlihat mesra sekali mereka dalam foto itu. Arka melingkarkan tangannya di bahu Kirana, sedang Kirana memiringkan wajahnya seolah bersandar di bahu Arka. Foto itu dulu diambil oleh teman-temannya. Arka yang minta untuk difoto. Kirana ingat malam itu acara puncak dies natalis di kampusnya. Kirana dan beberapa temannya menjadi panitia penerima tamu. Mereka mengenakan seragam kebaya ketika acara tengah berlangsung. Tiba-tiba Arka keluar dari ruang acara dan muncul di tengah mahasiswa para penerima tamu yang tengah istirahat di depan pintu masuk. Sontak para mahasiswi berebut minta foto bareng dosen tampan itu. Arka dengan senang hati menuruti keinginan para gadis-gadis cantik itu. Lalu ia mendekati Kirana yang duduk diam memperhatikan tingkah teman-temannya. Mbak ini belum kebagian berfoto. Tolong fotoin dong. Arka memberikan ponselnya pada seorang teman Kirana. Ia mengambil posisi di samping Kirana agak ke belakang. Begitu saja, tangannya melingkari bahu Kirana, membuat wajah Kirana memerah karena malu. Temannya dengan senang hati mengambil banyak fotonya berdua Pak Arka. Kirana, kamu ikut saya. Saya ada tugas untukmu, ucap Pak Arka sambil berlalu begitu saja. Setelah acara foto-foto selesai, memberi perintah pada Kirana tanpa menoleh. Tadi itu Pak Arka ngomong sama aku ya? Kirana bertanya ragu-ragu pada teman-temannya. Aneh saja,
Selama ini dosen kece itu selalu memandang remeh dirinya. Kok sekarang menyuruh Kirana mengikutinya? Ada tugas apa malam-malam begini? Iya, Pak Arka menyuruh kamu mengikutinya. Hati-hati nah, selama ini kan dia galak sama kamu. Kirana tak sempat menjawab lagi karena dosen itu sudah berjalan agak jauh dan tiba-tiba berbalik badan melambai agar Kirana segera mengikutinya. Ternyata Arka membawanya ke sebuah restoran. Ia memilih ruang privat untuk mereka berdua. Di sana, di restoran itu, Arka menyatakan bahwa ia mencintai Kirana. Wow, Kirana bukannya senang, tapi malah cemas. Cemas akan reaksi keluarga Arka, cemas akan reaksi publik. Karena Arka adalah dosen muda tampan yang populer, sedang Kirana hanyalah seorang mahasiswi miskin buruk rupa. Hihi. Padahal saat mengenakan kebaya itu, Kirana terlihat sangat cantik. Karena sesungguhnya wajahnya memang cantik, hanya selalu tampil dengan pakaian sangat sederhana, sehingga kecantikannya tidak menonjol. Meski tak menyangkal, ia juga mengagumi dosen ganteng itu. Tapi Kirana sadar diri, dalam mimpi pun tak berani ia berharap sang dosen itu menjadi kekasihnya. Nah, hei Kirana. Indri menggoyang-goyang tangannya di depan wajah Kirana yang termangu larut dalam kenangan masa lalunya. Iya, ini fotonya. Dengan gugup, Kirana memperlihatkan foto dirinya bersama Arka. Masya Allah nah, ganteng banget. Pantes kamu gak bisa melupakannya. Kelihatan dari raut wajahnya. Almarhum sangat sayang sama kamu ya. Indri tak putus-putus menatap foto tersebut. Coba kamu lihat itu nah. Indri menunjuk televisi yang sedang menyiarkan siaran berita. Penyiar itu mirip sekali sama almarhum suami kamu. Indri menunjuk Iqbal Kurniadi yang sedang membacakan berita di Trans TV. Bedanya, suami kamu rambutnya tebal dan Iqbal terlihat berambut tipis. Tapi sama-sama keren loh. Duh, Diri, jangan sebut almarhum dong. Dia masih hidup di dunia nyata maupun di hatiku. Kirana membatin dengan pedih. Bersambung.